Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan di malam hari ini, karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di dalam komunitas The Power of Love. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar sebagian dari firman Tuhan, agar lewat firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan, dan kami boleh mengerti siapa kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau sediakan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu disampaikan ya Tuhan, kami bisa mengerti, dan firman itu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hati kami. Urapi setiap kami Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Bahkan teman kami yang masih belum hadir, Tuhan juga menggerakkan mereka dan mempercepat langkah mereka, sehingga mereka boleh bergabung bersama dengan kami. Dan kami sama-sama diberkati, kami sama-sama belajar, kami saling mendoakan, saling mendukung. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan materi pembelajaran pada malam hari ini. Biarlah juga Tuhan Engkau yang mengurapi, sehingga apa yang disampaikan Bapak adalah kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar juga diberkati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk belajar pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Ya, kita masuk sekarang di pelajaran 10 ya. Ini pelajaran terakhir dari pembelajaran kita ya. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama. Biasanya kalau sudah terakhir itu seru gitu ya. Nah, dan kita juga sudah membagikan materi ini di dalam grup ya. Bagi yang sudah sempat mencetak, mungkin sudah baca-baca ya, silakan. Mari kita simak bersama-sama ya pada malam hari ini. Yaitu dengan judul pelajaran malam hari ini, yaitu komunitas kerajaan Allah ya. Jadi kita ini adalah komunitas kerajaan Allah. Langsung saja kita mulai. Allah adalah Tritunggal, yaitu Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Memiliki gaya hidup saling mengasihi dalam komunitas surgawi. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah untuk memultiplikasikan gaya hidup komunitas kerajaan Allah di bumi. Oleh sebab itu, Yesus Kristus menyelamatkan kita orang berdosa yang hidup dalam ego untuk kembali hidup dalam komunitas kerajaan yang disebut gereja ya, atau juga seperti komunitas seperti kita ini namanya komunitas orang percaya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya tadi jelas dikatakan Allah sendiri ya, ketiga pribadi yaitu Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, mereka juga memiliki gaya hidup saling mengasihi. Ya kan? Allah mengasihi Bapa sehingga apa yang disuruhkan Bapa kepada anak, anak mengerjakan. Nah, demikian juga anak kepada Roh Kudus, ya. Apa yang diperintahkan dikerjakan, ya. Nah, itulah gaya hidup kerajaan Allah. Jadi di sorga pun begitu keadaannya. Mereka saling mengasihi, saling menolong, bekerja sama. Oleh karena itu Allah mau ya gaya hidup yang di kerajaan sorga itu juga terjadi kepada kita di bumi. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, yang ada membuat nama komunitasnya gereja, ada membuat nama komunitasnya persekutuan, atau apapun itu. Yang penting adalah komunitas orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, apakah esensi dari komunitas kerajaan Allah? Ya, yang pertama esensinya yaitu komunitas kerajaan adalah gereja yang sesungguhnya. Ya, ini maksudnya badan ya, badan gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sejati bukan sekedar gedung, ya, kegiatan agamawi atau nama organisasinya. Melainkan ya gereja yang sejati itu adalah yang pertama ada di sana keluarga Allah ya. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga
dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, jadi di mana kita berada di komunitas yang kita ikuti, termasuk kita di The Power of Law ini, kita bukan orang asing. Ya, kalau orang asing itu sikapnya bagaimana sih? Melihat, menonton, mengamat-amati, itu orang asing. Ya, nah tapi kalau kita dikatakan kita bukan orang asing lagi, bukan pendatang, tapi kita di sini sama-sama anggota, kita sama derajatnya, sama ya haknya. Ya, ada hak kita berbicara, ada hak kita mendengarkan. Kita sama di sini haknya. Ya, makanya disebut grup ini juga apa? Kelompok tumbuh bersama, ada saling ya, saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan ya dan lain sebagainya. Kita adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan saling mengasihi ya tadi, bukan sekedar tamu atau hadirin kebaktian. Nah, jadi kalau datang hanya ngintip, habis dengar itu pulang, diam-diam, itu namanya tamu, ya. Nah, jadi kita ini bukan tamu, kita adalah anggota. Yang kedua, apa esensinya? Yang kedua, di sana ada bait Allah, tempat kediaman Allah, ya. Maksudnya, ketika kita berkumpul seperti ini, ada hadir Tuhan, ada hadirat Allah hadir di dalam pertemuan kita, ya. Di dalam Efesus 2 ayat 20 sampai 22 firman Tuhan berkata demikian. Yang dibangun di atas dasar ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, ini lanjutan tadi yang 19 ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, ya. Jadi kita ini dikatakan sudah dibangun di atas dasar ya, para rasul, para nabi ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, ada lagu Kidung Jemaat ya, saya suka lagu itu dulu. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Kristus Yesus ya, dan selanjutnya. Nah, jadi batu penjuru itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita dibangun di sana. Tadi dikatakan kita lagi bukan tamu, kita sesama anggota, dan kita dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Nah, bahkan di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5, dikatakan beginian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi kita dimanapun kita berada, kita ini seperti batu yang didirikan menjadi seperti sebuah bangunan, menjadi dasar, menjadi bangunan yang kokoh, dan dikatakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, jadi bukan rumah dunia, tapi rumah rohani, bukan rumah jasmani, rumah rohani. Kita dibangun untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi hal-hal yang rohani. Ya, karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi di dalam kita ada Yesus Kristus, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita adalah batu hidup yang terikat satu dengan yang lain. Komunitas kerajaan menjadi hidup dan kuat dengan adanya ikatan komitmen untuk saling mengasihi dan memuridkan antar sesama anggota komunitas tersebut. Nah, ini menarik ya. Ada komitmen, harus ada komitmen di dalam setiap anggota, baik itu di gereja, baik di persekutuan, termasuk di The Power of Love. Jadi ada komitmen untuk saling mengasihi, saling mendoakan, saling membantu, bahkan untuk memuridkan. Nah, seperti ini ya, ini namanya pemuritan, belajar bersama. Nah, mungkin saya untuk perjumpaan dengan Yesus saya yang bawa. Nah, Rabu kemarin Bapak Victor sudah membawakan
bagaimana cara menginjil yang efektif. Nah, mungkin nanti siapa lagi? Ada lagi orang-orang yang Tuhan kirim nanti. Apa saja talenta kita, apa saja potensi yang kita miliki, kita berbagi di sini. Intinya seperti itu ya. Jadi apapun talenta Anda, mungkin bukan karena bicara Alkitab, tapi bisa juga seperti yang sudah pernah kita lakukan, ada kreativitas, memasak. Nah itu juga namanya memuridkan, ya, belajar bersama gitu, berbagi bagaimana membuat masker, bagaimana membuat rambut biar menumbuhkan rambut rontok, itu sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya di pelajaran sebelumnya, maksudnya di pertemuan-pertemuan ibadah sebelumnya ada kreativitas. Nah itu namanya kita saling berbagi. Jadi intinya tadi tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih tinggi. Kita di sini semua sama. Apa potensimu? Mari, silakan, monggo katanya. Kalau kata orang kita Jawa ya monggo. Sampaikan, kita berbagi di sini ya. Semuanya terbuka. Cuman jangan sampai kita ini saling cemburu. Oh kok dia duluan? Kok saya belum gitu? Enggak. Mari, ada waktunya. Nanti udah selesai saya pemuritan, nanti Pak Victor lanjutkan. Nanti siapa lagi? Silakan, Bu Nita mungkin bagaimana cara mendidik anak ya. Ayo, silakan gitu ya. Pokoknya kita apa dorong, Bu Lydia Lalang mungkin tentang apa. Misalnya bikin seminar tentang kesehatan karena punya pengalaman. Jadi bisa cerita. Oh iya, kalau sakit osteoporosis begini, kalau saraf kejepit begini, silakan. Saya suka yang seperti itu karena memang itu menyangkut kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada komitmen untuk saling berbagi, saling memuridkan, saling belajar dan saling mendoakan. Nah, kita lanjutkan. Tubuh Kristus yaitu yang ketiga tadi. Esensi yang pertama tadi keluarga Allah. Ya, ada keluarga Allah di sana. Kita ini adalah keluarga Allah, keluarga the power of love. Kemudian yang kedua ada bait Allah, tempat kediaman Allah. Ketika kita berkumpul, ada hadirat Tuhan hadir di sini. Dan yang ketiga, kita ini adalah merupakan tubuh Kristus. Itu esensinya. Yaitu di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kita sama semua di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih, semua sama ya. Sama-sama anggota tubuh Kristus ya. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai, saling belajar, saling mendukung dan saling mendoakan. Kita adalah anggota tubuh yang memiliki fungsi masing-masing ya. Bila pasif tidak berfungsi, maka tubuh menjadi sakit atau cacat. Bahkan bila sampai merusak, dapat menjadi sel kanker ya. Jadi ini maksudnya memang kita bicara rohani ini ya, memang kalau ada yang hanya pasif ya, datang ya hanya duduk diam terus pulang pun nggak tahu. Nah, itu dikatakan itu seperti anggota tubuh yang cacat ya. Bahkan bahasa kerennya lagi seperti sekarang disebut apa itu? Stroke atau lumpuh ya. Jadi kalau ada salah seorang dari anggota grup itu yang lumpuh, sebenarnya semuanya ikut merasakan sedih gitu loh. Ih, kenapa ya? Ya kan contohnya, nih ada mungkin beberapa yang teman kita udah lama tidak gabung. Sedih kan? Sedih nggak Bapak Ibu? Mereka nggak datang. Sedih. Kita udah ini gitu ya. Saya secara pribadi sedih banget gitu. Nah jadi itu tadi. Tapi mau gimana, keputusan itu adalah di tangan masing-masing. Makanya tadi ada bicara komitmen, harus ada komitmen gitu loh. Ya. Nah, jadi mari kita doakan terus buat teman-teman, jangan sampai ada yang lumpuh atau cacat. Bahkan katanya bisa merusak seperti sel kanker. Tahu nggak sel kanker Bapak Ibu? Sel kanker itu dia tidak diam, dia menyerang ke sana kemari, membagikan virusnya ke kiri kanan muka belakangnya, ya kan? Dia ngajak orang, di situ kan begini, di sini kan begitu gitu. Nah, itu kalau sel kanker. Jadi jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, itulah di dalam komunitas kerajaan Allah. Sekarang kita lanjut yang kedua. Ya, apakah esensi dari komunitas kerajaan Allah? Yang kedua dikatakan Yesus adalah kepala atas komunitas kerajaan Allah ya. Di dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23 ya, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Dan segala sesuatu
telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Ya, jadi semuanya diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Yesus sendiri adalah kepala. Jadi sangat jelas ya firman Tuhan ini. Oleh karena itu setiap orang percaya yang hidup di dalam komunitas kerajaan harus bergantung penuh kepada Kristus sebagai kepala, bukan kepada manusia atau pemimpin. Ya, pemimpin berfungsi sebagai mentor yang memperlengkapi setiap komunitas kerajaan supaya bergantung kepada kepala dengan saling membangun sesama anggota dalam kasih Kristus dan karunia Roh Kudus ya. Jadi ini perlu juga kita ingat bahwa pemimpin itu, pembina itu hanya sebagai mentor katanya ya. Jadi kepala komunitas ini adalah Yesus Kristus, dan memang itu sudah kita lihat dan kita saksikan ya. Nah, jadi bukan pemilik The Power of Love itu bukan hambanya Pak Surbakti, bukan, tapi adalah Tuhan ya. Kepalanya pun Tuhan. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan di sini berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi Bapak itu hanya pembina ya, mentor bahasa itunya ya. Bahasa sehari-hari lebih mudah dimengerti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai warga kerajaan Allah ya dibentuk ataupun dianjurkan bergantung kepada kepala, saling membangun ya. Ada kata saling tadi, sesama anggota dalam kasih Kristus dan karunia Roh Kudus. Yang ketiga, esensinya yaitu komunitas kerajaan Allah adalah tempat mempraktekkan gaya hidup Yesus. Ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 firman Tuhan berkata demikian. Saya baca buat kita ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi ya. Amin untuk firman Tuhan ya. Komunitas adalah satu-satunya wadah yang ditetapkan Tuhan untuk mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah, yaitu gaya hidup Yesus sendiri ya. Tadi sudah jelas tadi, gaya hidup kerajaan Allah itu antara Bapa, Anak dan Roh Kudus ada kerjasama, ada saling di sana, saling mengasihi. Nah, selama di bumi, Yesus Kristus sebagai kepala gereja memberi teladan ataupun contoh. Gereja mula-mula dengan ke-12 muridnya. Gaya hidup Yesus adalah mengasihi Allah, ya, yaitu maksudnya di atas, ya ada itu gambar segitiga ya, Bapak Ibu. Kemudian saling mengasihi dan memuridkan dengan sesama orang percayain, maksudnya di dalam. Jadi di dalam komunitas kita saling mengasihi dan memuridkan ya kepada Tuhan, kita mengasihi. Nah, dan kemudian mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang untuk dimenangkan menjadi murid Kristus, yaitu keluar. Jadi fungsi ya anak-anak Tuhan, fungsi kita kepada Allah itu kita mengasihi Tuhan tentunya. Nah, di dalam komunitas kita saling mengasihi dan saling memuridkan. Kemudian kita keluar, kita mengasihi jiwa-jiwa dan kita memenangkan orang-orang baru, sahabat-sahabat baru untuk menjadi komunitas kerajaan Allah ya. Jadi demikian Bapak Ibu, tugas kita sebagai anggota warga kerajaan Allah, sebagai komunitas kerajaan Allah, kita jelas tadi tugas kita diberikan oleh Tuhan. Ya, saya melihat luar biasa The Power of Love. Ketika kita masuk pembelajaran ini, kita udah praktek dulu, baru kita pemuritan gitu ya. Itu luar biasa. Saya pas masuk kemarin itu ya,
hari Minggu ya saya baca-baca materi ini lagi, saya lihat, waduh, udah pelajaran 10 rupanya komunitas kerajaan Allah gitu ya. Nah, itu bukan kebetulan. Saya pikir karena memang Tuhan ikut bekerja di komunitas ini. Gitu ya. Kenapa? Kita memang sudah buktikan, sudah mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan itu tadi. Di dalam komunitas ini kita sudah saling ya, memang masih ada yang belum ya. Seperti tadi ya, ada yang tidak berfungsi, ya ada yang lumpuh. Nah, ini tugas kita. Itulah tadi kita saling mendoakan, dan kita doakan mereka, dan juga nanti dimuridkan, diajari gitu loh, begini loh. Jadi murid Tuhan itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi saya bersyukur buat the power of love ya, apa yang Tuhan mau ya itu kita pelan-pelan belajar dan kita praktek ya di dalam komunitas ini, the power of love. Ya, sebagai power statement pada malam hari ini, komunitas orang percaya adalah tempat terbaik mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah ya. Itu tadi ya. Jadi gereja yang sebenarnya itu ketika ada keluarga di sana, ada kebersamaan, kita ini seperti keluarga, ya, keluarga the power of love. Kemudian ada hadirat Tuhan, ya, ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan, dan kemudian juga kita itu saling, ya, mengasihi dan peduli kepada sesama, bahkan kita mencari sahabat-sahabat baru lagi, dan kita, ya, memperlakukan bahwa di atas segalanya itu adalah Yesus yang menjadi kepala, Yesus yang menjadi pemilik komunitas ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kita baca selanjutnya ya, target dari pemuritan ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah perubahan hidup ya. Kemudian kita mengerti bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Itu targetnya. Ya. Oleh karena itu, mari kita terus belajar, tidak ada yang tamat sampai kita menutup mata. Ya, kita terus belajar dan belajar. Nah, kemudian juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti materi ini ataupun pembelajaran ini, pengertian firman Tuhan ini, maka kita hendaknya mengambil keputusan ya, ataupun berkomitmen untuk hidup dalam komunitas orang percaya yang sehat. Apa itu komunitas orang percaya yang sehat? Ya, di mana ya Tuhan sebagai kepala, Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupnya, dan ada firman Tuhan itu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita, saling mengasihi. Itulah komunitas percaya atau komunitas orang percaya yang sehat ya, bukan yang menonjolkan diri ya, bukan yang masih ada ego ya, tapi ada kebersamaan, ada saling di sana, dan ada kasih ya, karena apapun inti dari Alkitab itu semua adalah kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu ya, dan juga kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu harus ada di dalam komunitas kerajaan Allah, tapi tetap yang menjadi kepala itu adalah Yesus sendiri. Ayat hafalan buat kita pada malam hari ini yaitu Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari Bapak Ibu bisa dibuka Alkitabnya, kita bersama-sama membaca ini. Ini ayat hafalan. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yuk kita bersama-sama membaca ya. 2, 3 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu
jikalau kamu saling mengasihi. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan ataupun pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Dengan tadi judul komunitas kerajaan Allah ya. Jadi di dalam komunitas ini kita harus saling mengasihi ya, dan kita juga mengasihi Tuhan, dan kita peduli kepada jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Kristus. Demikian jauh firman Tuhan. Untuk itu kita tutup dulu dengan doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, buat pembelajaran yang indah, yang luar biasa, yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anggota komunitas kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami, agar kami mengerti bahwa di dalam kehidupan kami, sehari-hari kami harus mempraktekkan gaya hidup yang Tuhan sudah ajarkan, seperti gaya hidup yang ada di dalam kerajaan sorga. Itu terjadi di dalam dunia ini, lewat kami anak-anak Tuhan yang sudah Engkau tebus, sudah Kau pilih dan percaya kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kemampuan agar kami bisa melakukan firman-Mu ini dengan baik. Kami mulai dari keluarga kami, kemudian komunitas kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa mempraktekkan kasih ini, sehingga orang ataupun dunia melihat bahwa Engkau mengasihi kami, dan kami juga mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Biarlah Tuhan anugerah-Mu menyertai kami sepanjang malam ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu.